Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah syarah nazm Al-Qawaid شرح نظم الدروع القديمية في القواعد الفقهية dengan Syekh Dr. Labib Najib Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Baik, eh, kita pekan kemarin ya membahas terkait dengan kaidah terakhir dari 5 kaidah-kaidah besar ya. Nah, eh, insya Allah pada pertemuan hari ini dan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah al-far'iyah atau kaidah cabang dari kaidah 5 besar yang sudah kita bahas gitu ya. Jadi kaidah-kaidah yang akan dibahas ini merupakan kaidah cabang atau qawaid sughra ya, kaidah-kaidah kecil ya. Yang mana kaidah-kaidah kecil ini nanti muaranya itu ke salah satu daripada 5 kaidah besar yang sudah kita bahas ya. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain al-qa'idatus sadisah, kaidah yang keenam ya. Al-masyghulu la yushghal. Al-masyghulu la yushghal. Bahwa orang yang sibuk ya, bukan orang yang sibuk, sesuatu yang sibuk ya, sesuatu atau orang yang sibuk ya, la yushghal tidak bisa disibukkan. Eh, maksudnya apa ya? Contoh ya, misalkan ada satu tempat ya, ini satu tempat ya sudah terisi ya, semua space-nya sudah terisi. Maka karena tempat ini sudah terisi, itu tidak bisa diisi oleh barang yang lain untuk menempati ruangan tersebut ya, space tersebut. Nah, itu al-masyghulu la yushghal. Sesuatu yang sudah disibukkan, maka dia tidak bisa disibukkan lagi ya. Al-masyghulu la yushghal. Nah, ini gambaran saja gitu ya. Nah, nanti penerapannya ini banyak ya. Contoh, ya ini makna kaidahnya annal aina idza syughilat bi ta'alluqi hukmin syar'i, bahwa sesuatu jika dia sudah disibukkan dengan satu hukum ya, satu hukum syara, fa innahu la yuqbal ay yarida 'alaiha hukmun akhar, maka dia tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima apa untuk disisipi hukum lain yatanafa ma'al awal yang bertentangan dari yang pertama. Nah, kalau kita coba kembali ke contoh ini ya, ini contoh eh, kita ibaratkan ada tadi suatu tempat sudah diisi satu barang yang menempati space tersebut, maka dia tidak bisa menempati space tersebut yang bertentangan dengan space. Artinya gimana? Artinya dua barang menempati space yang sama, ya, menempati space yang sama atau ruang yang sama. Itu tidak bisa. Nah, bisa menempati ruang tersebut kalau misalkan di di atasnya misalkan. Kalau di atasnya mungkin bisa atau di sampingnya bisa. Tapi kalau menempati space yang sama di tempat yang sama persis dengan barang yang pertama itu tidak bisa. Makanya di sini disebutkan dia tanah fama al awwal. Kalau memang barang yang kedua itu apa namanya berkontradiksi dengan yang pertama gitu kan. Itu gambaran. Jadi al-masyghulu la yusyghal. Suatu yang sudah disibukkan itu tidak bisa disibukkan. Ya, al-masyghulu la yusyghal. Kita misalkan bekerja ya,
di waktu tertentu yang itu sudah kita ada kesibukan, ya. Nah, tidak mungkin kita disibukkan dengan hal yang lain yang bertentangan dengan kerjaan kita, ya. Tidak mungkin kita disibukkan dengan satu hal yang lain yang bertentangan dengan kerjaan kita. Misalkan kita ada jam kerja, ya, 40 jam dalam sepekan atau 8 jam dalam satu hari. Nah, kemudian ada panggilan job lain, ya, set job di jam yang sama. Nah, sedangkan kita sedang disibukkan oleh kerjaan utama kita. Nah, otomatis kita tidak bisa disibukin dengan set job ini, ya kan? Kenapa? Karena masyghulu la yusyghal. Sesuatu yang sudah sibuk tidak bisa disibukkan. Ya, kita sudah terikat dengan orang, ya, untuk bekerja di jam sekian sampai jam sekian. Kemudian ada datang panggilan. Bisa nggak kerja di jam sekian sampai jam sekian? Nah, kalau kita menerima berarti kita menyalahi kaidah ini. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah disibukkan, maka tidak bisa disibukkan dengan yang lain. Nah, kecuali tidak bisa kecuali ya bisa dikompromikan. Nah, kalau dikompromikan ya berarti kan dia masih satu satu kerjaan gitu ya, masih satu ini juga, ya. Kalau dikompromikan berarti ini beda cerita, tapi yang kita yang kita bahas adalah yang tidak bisa dikompromikan, ya. Makanya di sini disebutkan yatanafa ma'al awwal, yang tidak bisa dikompromikan atau kontradiksi. Baik. Dalilnya apa dalilnya? Dalilul qaidah An Ibni Umar radhiyallahu anhu. Sebenarnya tanpa perlu dalil, ini sudah hukum akal sebenarnya, ya. Sudah hukum akal, sudah langsung, ya, otomatis, ya. Ketika kita tahu ini sedang sibuk, maka apa akal memahami bahwa oh tidak bisa disibukkan. Ketika tadi tempat ini sudah ditempati, maka tidak bisa kita menempati tempat yang sama, ya, gitu. Itu secara akal sudah bisa dipahami. Nah, tapi di sini dipertegas, ya, dengan hukum dari syariat, dan ini punya eh, apa namanya konsekuensi juga di dalam hukum, ya. Ada hukum-hukum syariat yang dia ya senada dengan kaidah ini, ya. Contoh di sini Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, bukan anhu di sini, anhuma seharusnya, ya, karena Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar kita bukan hanya at-taraddi atau mengucapkan radhiyallahu anhu ini kepada anaknya saya, tapi juga kepada bapaknya. Jadi Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu asaba ardan bi Khaybar. Nah, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia eh, mendapatkan harta rampasan perang berupa tanah itu di Khaybar, ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastamiruhu fiha. Beliau meminta arahan atau perintah, ya, instruksi, meminta perintah atau instruksi fiha terkait dengan tanah yang ada di Khaybar ini. Mau diapakan, gitu kan? Faqala, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar." Bahwa saya mendapatkan harta rampasan perang berupa tanah di Khaybar. Lam usib malan qat, saya tidak mendapatkan harta an ya anfasu atau anfasa indi minhu. Ya, saya tidak mendapatkan harta rampasan yang lebih, ya, mahal, yang lebih banyak, ya, indi menurutku daripada ini, ya, tanah yang ada di Khaybar ini. Fama ta'muruhu bihi, maka instruksimu apa wahai Rasulullah, ya. Qala in syi'ta habbasta aslaha, jika kamu mau, ya, habbasta aslaha, maka engkau tahan pokoknya. Artinya tanahnya ini tidak dihibahkan, tidak dijual, tidak diwariskan, ya. In syi'ta habbasta aslaha, yang engkau eh, apa eh, menahan, ya, menahan tanahnya,
tidak diapa-apakan, ya tidak dipindah tangankan, ya, tapi ditahan. Tidak boleh dijual, tidak boleh dikasih, tidak boleh diwariskan. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Dan engkau bersedekah dengan tanah tersebut. Artinya bersedekah dengan tanah tersebut, yaitu bukan bukan tanahnya yang disedekahkan, tapi apa? Hasil daripada tanah itu yang disedekahkan. Ya, jadi bukan tanahnya, ya, tapi apa? Hasil daripada tanah itu yang disedekahkan. Eh, nah, ini dalil daripada apa? Al-waqf, ya, wakaf. Bahwa wakaf ini, ya, dia adalah menahan eh, pokok harta, ya, kemudian harta ini diproduksikan, ya, diproduksikan, hasilnya, nah ini untuk apa? Sosial. Nah, ini hasilnya untuk sosial, ya, bukan untuk pribadi, ya, tapi untuk sosial. eh, Wakaf ya memang baiknya diproduksikan supaya apa? Karena kan wakaf ini adalah dana abadi, ya. Wakaf adalah dana abadi. Makanya seharusnya umat Islam itu dia, nah, ini mengembangkan wakaf dibandingkan mengembangkan sedekah. Ya, kalau sedekah itu kan konsumtif, ya. Kalau sedekah itu konsumtif, kalau wakaf itu produktif. Nah, ini, ya. Makanya harus terus. Eh, di beberapa negara Islam, ya, contoh misalkan Al-Azhar. Al-Azhar ini kan dia, kalau kita lihat dari pemasukannya, pemasukan yang terbesar itu bukan dari UKT mahasiswa, bukan, SPP mahasiswa, bukan, tapi dia penghasilannya itu dari wakaf, ya. Jadi orang kaya zaman dulu itu mewakafkan, ya, kemudian entah wakaf tanah atau wakaf bangunan, ya, itu intinya semua itu diproduksikan. Nah, hasil produksinya ini nanti diperuntukkan untuk membiayai kampus Al-Azhar. Dan ini juga sistem ini yang dipraktekkan di beberapa kampus di Barat, ya, itu juga dipraktekkan seperti itu. Jadi wakaf ini memang tanahnya, ya, atau apanya itu diwakafkan. Nah, nanti diproduksikan. Nah, hasil produksi ini baru dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, gitu, ya. Nah, inilah yang disebut di dalam hadis itu, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalas. Nah, salah satunya adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya itu abadi, ya, dan abadi, gitu. Banyak sekarang eh, pengembangan-pengembangan wakaf, ya, apalagi di Indonesia, dan sudah multi mazhab, ya. Karena untuk mengakomodir, ya, untuk mengakomodir harta umat, maka tidak bisa pakai satu mazhab saja, tapi juga pakai mazhab yang lain. Sekarang maka dikembangkan wakaf, namanya wakaf uang. Ya, wakaf. Jadi uang itu diwakafkan. Kalau dulu mungkin belum terbiasa tuh wakaf uang. Kalau dulu tuh wakafnya ya aset yang tetap, kan, tanah, bangunan, ya. Kalau sekarang mulai dikembangkan wakaf uang. Wakaf uang memang ini bukan dari mazhab Syafi'i, ya, dari mazhab yang lain, tapi kita lihat dari sisi kebermanfaatan ini cukup besar manfaatnya. Ya, wakaf uang yang mana wakaf uang yang nilainya itu ditahan, tapi apa namanya, modalnya tadi yang diwakafkan tadi itu diproduksikan, ya, diinvestasikan, nanti hasil keuntungannya diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Bahkan sekarang eh, kalau kita bicara dalam skop negara, ya, itu ada, kan, kita tahu namanya sukuk, ya, atau surat utang kalau bahasa konvensionalnya, tapi kalau bahasa syariahnya itu sukuk, ya. Bagaimana kita membiayai negara dengan investasi, ya, kita berinvest kepada negara, nanti negara, ya, menginvestasikan itu ke apa namanya, ke sektor-sektor real yang bisa apa, untuk membangun negara lah, misalkan jalan tol apa segala macam, ya. Nanti dari situ keuntungannya balik ke si investor tadi, ya.
Kalau murni investasi itu namanya sukuk ya. Investasi kepada negara itu namanya sukuk yang produk syariahnya ya. Kalau produk konvensional namanya surat hutang. Nah, sekarang itu diintegrasikan antara sukuk dengan wakaf ya. Jadi sukuk ini integrasi dengan wakaf. Ya, ini diintegrasikan. Jadi gimana maksudnya? Jadi sukuk ini ya nanti kita misalkan mewakafkan uang ya dan wakaf uangnya ini diinvestasikan melalui sukuk ya, melalui apa? Melalui sukuk. Nah, nanti dari hasil itu kan ada hasilnya tuh ya. Nah, hasilnya ini bukan kembali kepada wakif, tapi kembali kepada sosial. Nah, jadi di satu sisi kita membiayai negara ya, eh, bersama-sama kita membiayai negara. Nah, tapi di samping itu juga kita kontribusi untuk eh, masalah sosial. Jadi ada dua di situ ya. Dapat dua pahala langsung kan, membiayai negara dan juga masalah sosial. Nah, kalau kita bicara wakaf uang, nah ini memang ini tidak ada di mazhab Syafi'i ya. Dia tuh wakafnya temporari ya. Jadi ada termin tertentu. Jadi misalkan sampai tempo tertentu ya, berapa tahun, nah gitu setelah misalkan selesai tahunnya, nanti modalnya balik lagi. Modalnya saja yang balik, keuntungannya tidak. Ya, jadi yang balik itu adalah modalnya. Itu wakaf uang. Ya. Nah, kalau kita memanfaatkan instrumen wakaf ini, ya ini insya Allah ya akan menjadi umat ini ya bisa ya makanya salah satu ya eh, apa ya salah satu cara ya biar umat Islam ini berjaya itu ya dengan cara memaksimalkan salah satunya wakaf ya. Bukan dengan kalau sedekah tadi karena konsumtif akhirnya dia kebermanfaatannya itu habis saat itu juga ya. Tapi kalau wakaf dia diproduksikan dulu, diinvestasikan dulu, barulah manfaatnya itu nah, terus menerus abadi gitu ya. Makanya kita mengajak terus bagi orang yang memiliki kelebihan harta, ya inilah salah satu instrumen yang bagus ini adalah wakaf ya. Wakaf mulai karena wakaf ini belum terlalu maksimal ya di Indonesia, ya khususnya di Indonesia. Padahal kalau misalkan ini dimaksimalkan, banyak kita bisa eh, membiayai ya umat ini gitu kan, membiayai dakwah Islam ini gitu ya. Karena tentu ya para dai, para pendakwah itu, para thalibul ilmi ini butuh apa namanya? Dia tuh butuh fokus gitu kan. Ya, karena kalau kita lihat ya di masyarakat itu kan masyarakat kita ini masih butuh sentuhan para dai ya, sentuhan para dai. Banyak yang tidak sholat, banyak yang pada intinya mereka itu agama itu hanya di KTP saja gitu kan. Tapi di satu sisi ketika kita melihat para dai ini ya mereka juga tidak bisa fokus untuk berdakwah. Mereka disibukkan dengan mencari nafkah gitu kan untuk keluarganya. Kalau kita lihat di zaman kejayaan Islam itu para ulama itu yang membiayai adalah negara. Negara itu walaupun dia punya ininya sendiri, tapi gini, ada dua eh, negara sibuk dengan urusannya, ulama sibuk dengan urusannya berdakwah. Jadi negara ini tidak campur tangan dengan urusan dakwah, gitu. Dan bahkan cenderung negara itu memberikan manfaat gitu kepada para pendakwah, para ulama, gitu kan. Sehingga para ulama bisa fokus dalam pengajaran, dalam dakwah segala macam. Dan kalau sekarang ini ada hal tantangan yang lebih besar ya, tantangan yang lebih besar, tapi mereka disibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Salah satunya adalah mencari nafkah sehingga ya umat umat Islam ya yang khususnya yang eh, ya yang masih jauh dari Islam ya akhirnya tidak tersentuh gitu ya tidak tersentuh. Alhamdulillah kita masih banyak lihat gitu ya khususnya para kiai, para ulama, para ustadz ya yang di desa-desa itu yang masih bisa meluangkan waktunya
tapi itu sisa-sisa waktu gitu, bukan bukan apa namanya purna waktu gitu ya, bukan waktu yang full gitu untuk berdakwah, tapi sisa-sisa waktu misalkan maghrib gitu ya, dia misalkan untuk taklim anak-anak gitu ya, atau mungkin pada isya gitu untuk taklim yang dewasanya. Nah itu sisa-sisa waktu saja. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan instrumen wakaf ini dan menjadi dana abadi untuk umat, maka dana abadi tadi itu bisa diserahkan kepada ya para asatidz tadi itu ya. Para asatidz sehingga mereka fokus untuk berdakwah di masyarakat, sehingga masyarakat juga ya bisa mendapatkan sentuhan ya. Masyarakat itu butuh sentuhan ya gitu. Well, baik. Qala fatasaddaq biha Umar. Nah, kemudian lalu Ibnu Umar berkata, maka kemudian Umar apa namanya? Mensedekahkan ya dari hasil eh, tanah tadi ya. Apa annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurath. Ya, tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Baik. Wajul istidlal annal aina. Nah, apa wajul istidlalnya daripada atau relevansinya antara dalil ini dengan kaidah. Nah, apa relevansinya? Nah, di sini disebutkan annal ainal mauqufah, bahwa sesuatu yang apa barang yang sudah diwakafkan linsyghaliha bil wakaf, karena dia sudah tersibukkan dengan wakaf, lam yajuz bai'uha, maka tidak boleh dijual, wala rahnuha, dan tidak boleh digadaikan, wala hibatuha, dan juga tidak boleh diberikan ya. Jadi kalau misalkan suatu barang itu sudah diwakafkan, dia masyghul nih, masyghul dengan apa? Masyghul bil wakf, dia sudah disibuki dengan wakaf, maka tidak boleh apa dijual, tidak boleh di apa gadai, tidak boleh diberikan ke orang lain ya. Al masyghulu la yushghal, yang sudah sibuk tidak bisa disibukkan. Baik, min tatbiqatil qaidah, makanya sebelum itu bahwa yang al ainul mauqufah ya, harta yang harta wakaf itu ya, itu tidak boleh diapa-apakan ya. Dan kalau di mazhab Syafi'i itu, kalau namanya wakaf itu abadi ya, wakaf itu apa? Abadi, tidak temporari. Sedangkan kalau di mazhab Maliki kalau tidak salah itu dia dibagi dua, ada abadi, ada temporari ya. Sebelum masuk ke tatbik ya, ini juga ada yang ini prakteknya ada sebenarnya ya di Padang. Dan kadang orang memahaminya ini sebagai, oh ini bertentangan dengan syariat. Tapi ternyata kalau kita telisik lebih jauh lagi, ternyata ini bukan menyelisihi Islam, tapi mungkin kita salah dalam menilai ya, karena bahasa yang dipakai mungkin bias ya, yaitu waris ya. Waris di Padang kan, warisan di Padang itu dia ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah ya. Kalau tidak salah mungkin yang dari Padang bisa lebih tahu lagi. Nah, yang mana pusaka tinggi itu, warisan itu hanya diberikan kepada pihak perempuan saja ya, anak perempuan, cucu perempuan gitu kan. Dia tidak boleh diwarisi kepada anak laki-laki dan yang lainnya. Nah, karena menggunakan kata waris, nah seakan-akan ini menjadi gagal paham, karena kan kalau waris itu dia harus dibagi kepada ahli waris gitu ya. Pada ahli waris baik yang laki-laki ataupun yang perempuan gitu. Tidak bisa di eh, apa monopoli oleh pihak perempuan saja. Walaupun itu diwasiatkan gitu kan. Tidak bisa. Nah, kalau kita memahami itu sebagai waris akan bermasalah. Tapi kalau kita memahami itu sebagai wakaf, itu tidak. Makanya sebenarnya ketentuan yang di Padang itu, setelah saya baca-baca ternyata dia tidak boleh dijual ya. Apa barangnya itu, pusakanya itu ya, pusaka tinggi maksudnya rumah, tanah itu tidak boleh dijual ternyata. Dia harus tetap gitu ya. Nah, ini kan kalau tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang lain, ini kan seperti seakan-akan seperti apa? Seperti wakaf ya. Seperti
seperti wakaf, ya, seperti wakaf. Bahasanya aja waris, gitu kan. Tapi maksudnya adalah wakaf. Ya. Kemudian eh, mauquf alaihnya atau objek yang diserah terimakan wakafnya ini sudah jelas, yaitu anak-anak perempuan. Nah, ini wakaf ya. Jadi ini akadnya sebenarnya adalah wakaf, bukan warisan, ya. Akadnya wakaf. Nah, adapun pusaka rendah, nah kalau yang pusaka rendah tadi, nah itu boleh tuh diwariskan. Nah, pembagian warisnya pun juga sesuai dengan syariat Islam, gitu, ya. Sehingga makanya kalau kita lihat, oh ini waris pusaka tinggi, eh, nggak boleh kecuali anak perempuan. Nah, kayaknya bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita telisik lebih jauh lagi, oh ternyata hanya penggunaan bahasanya saja yang mungkin bias gitu. Pada intinya itu adalah wakaf. Nah, wakafnya namanya wakaf ahli, wakaf keluarga itu. Nah, itu diperbolehkan juga. Ya wakaf ahli. Jadi dia mewakafkan untuk keluarganya. Wakaf. Jadi misalkan rumah ini saya wakafkan untuk misalkan eh, cucu saya. Nah, wakaf ya kan. Diwakafkan artinya maka dia tidak boleh apa-apain lagi, ya berarti diwakafkan, ya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan segala macam. Nah, hanya boleh dimanfaatkan, ya hanya boleh dimanfaat. Nah, tujuan yang dipadang itu supaya kenapa, supaya anak-anak perempuan itu dia memiliki tempat kembali kalau misalkan dia misalkan sudah berpisah dengan suaminya, gitu kan, dia punya tempat kembali gitu, ya. Nah, misalkan sudah bercerai dengan suaminya gitu, dia 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 punya tempat pulang. Ya, dia itu tujuan asalnya kenapa di sana dilestarikan budaya waris pusaka tinggi tadi, ya. Pada intinya itu tadi adalah wakaf, ya. Baik, kita masuk ke tatbik, ya, atau aplikasi daripada kaidah. Baik, yang pertama adalah yang pertama yajuzu tayammum ma'a wujudil ma'il muhtaji ilaihi lil atshi. Nah, boleh kita tayamum, ya boleh kita tayamum ketika walaupun ada air, walaupun ada air. Nah, tapi dengan syarat airnya ini apa? Al-muhtaj ilaihi lil atsh. Yang mana air ini dibutuhkan karena kita kehausan. Jadi ada air, cuma air ini dibutuhkan, ya. Airnya terbatas, ya. Airnya terbatas. Kalau kita pakai wudhu, kita tidak bisa minum. Kalau kita minum, maka tidak bisa berwudhu, ya. Nah, yang mana yang didahulukan? Walaupun wudhu kaitannya dengan hifdzuddin, menjaga agama, tapi sifatnya itu tidak doruri. Sifatnya adalah haji atau bahkan apa, tahsini, tahsini. Jadi kan ada marotib, apa namanya, dalam makosid, ya, ada hifzuddin, hifzul aql, hifzuddin, hifzul nafs, ya. Apa? Jadi ada tingkatan-tingkatan, ya. Hifzuddin, hifzul nafs, hifzul aql, hifzul nasl, nah terus hifzul mal. Nah, yang pada intinya hifzul nafs itu di bawah daripada hifzuddin. Menjaga jiwa itu di bawah daripada menjaga agama. Ya. Secara urutan hifzun nafas itu di bawah menjaga agama. Nah, akan tetapi kenapa di sini kita boleh bertayamum tapi airnya itu kenapa tidak digunakan aja untuk berwudu dulu, kalau kita butuh untuk minum supaya nggak kehausan, ya udah itu kan hifzun nafas, ini kan perikatnya kedua, enggak. Walaupun wudhu itu hifzuddin, tapi wudhu itu apa? Dia tersier. Ya, kalau sifatnya adalah pelengkap. Walaupun dia wajib, ya, tapi sifatnya adalah pelengkap. Sifatnya adalah pelengkap. Tapi kalau hifzun nafas di sini, dia kehausan. Kalau nggak kehausan, maka
dia bisa meninggal. Nah, di sini sifatnya darurat, ya, darurah atau primer. Nah, ini tersier, yang ini primer. Yang mana yang lebih dahulukan? Tentu yang primer. Walaupun secara urutan marotibul maqasid syariah ini dia urutan kedua. Tapi karena dia sifatnya adalah primer, maka ini yang lebih didahulukan. Lian al-ma' hina izin masyghulun bil hajatil asliyah, karena air ketika itu dia disibukkan dengan kebutuhan pokok, ya. Nah, air tadi disebutkan dengan kebutuhan pokok, maka dia tidak bisa disibuki lagi dengan apa? Dengan wudhu. Ya udah, daripada disibukkan dengan minum, ya udah kita sibukkan dengan wudhu. Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi ini untuk menjaga jiwa, dan menjaga jiwa di sini ini primer, sedangkan wudhu itu apa? Dia tersier. Walaupun dia wajib, tapi kan Allah Subhanahu wa taala dia memberikan apa? Pilihan. Ya, makanya wajib tapi sifatnya tersier, karena ada pilihan di situ. Ketika kita oh ada kebutuhan yang lain, maka bisa kembali ke pilihan yang lain, itu tayam. Baik. Contoh yang kedua, lau nadhara syakhsun i'tikafan mutatabi'an lam yajuz lahu al-khuruju li ibadatin ukhra ka salati janazah linsyghalihi bil i'tikaf. Nah, contoh misalkan dia nazar, ada seorang nazar i'tikaf terus menerus, ya. I'tikaf secara terus menerus, maka lam yajuz lahul khuruju, maka dia tidak boleh keluar dari masjid, ya, li ibadatin ukhra, untuk melakukan ibadah yang lainnya. Misalkan ada panggilan untuk sholat jenazah, sedangkan dia sedang iktikaf dan dia nazar iktikaf secara terus-menerus, misalkan 3 hari berturut-turut. Nah, dalam tempo 3 hari berturut-turut itu dia tidak boleh keluar, ya, dia tidak boleh keluar untuk melakukan ibadah yang lain yang sifatnya itu bisa diwakilkan, atau yang sifatnya sunnah atau bisa diwakilkan oleh orang lain. Sholat jenazah wajib, tapi wajibnya wajib kifai, bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, maka, ya, karena dia sedang disibuki, ya, dengan itikaf, dia tidak boleh datang ke ibadah yang mana ibadah tersebut bisa diwakilkan oleh orang lain. Karena kenapa? Karena dia linsyghali bil itikaf, dia sedang sibuk dengan itikaf, ya. Baik, nomor dua. Nomor tiga. Baik, idza wada'a syakhsun 'ainan rahnan bidainin lam yajuz an yaj'alaha rahnan bidainin akhar linsyghaliha bi rahnil awwal. Nah, kalau misalkan seseorang sudah menetapkan satu barang ini sebagai apa? Sebagai jaminan bagi hutangnya, lam yajuz an yaj'alaha rahnan bidainin akhar, maka tidak boleh dia menjadikan barang tersebut sebagai gadai untuk hutangnya yang lain, gitu. Jadi ini motornya nih udah digadein untuk hutangnya dia, ya. Maka nggak bisa masih barang yang sama itu digadai untuk hutang yang lain, ya. Kenapa? Linsyghalihi birrahnil awal. Karena dia barang tersebut sedang disibuki oleh apa? Gadai yang pertama. Kaidahnya al-masyghulu la yusyghal. Bahwa sesuatu yang sibuk tidak bisa disibukkan. Yang keempat, atau yang terakhir, contoh yang terakhir, law istajara syakhsan liya'mala 'indahu syahran. Kalau misalkan kita menyewa orang untuk bekerja 1 bulan, ya, fala yajuzu li hadzal syakhsi an yustajara athna'a tilkal muddah min jihatin ukhra. Maka tidak boleh ketika kita sudah menyewa orang tersebut selama 1 bulan, maka tidak boleh orang tersebut disewakan, ya, selama eh, periode tersebut, ya, selama 1 bulan, maka 1 bulan itu nggak boleh disewa oleh pihak yang lain, ya, min jihatin linsyghalihi mal awwal, ya, karena dia sedang disebutkan dengan pihak yang pertama, gitu. Nah, ini sebagai amanah juga untuk kita, ya. Eh, Kalau misalkan kita sudah dapat amanah pada periode tertentu, ya, sudah dapat job nih, ya, sudah dapat job, kemudian ada job lain gitu kan, panggilan job lain. Nah, ini nggak boleh, ya, kita menerima job tersebut, ya, kalau memang tidak bisa dikompromikan, ya.
Nah, karena kenapa? Karena kita sedang disibukkan dengan eh, apa namanya pihak pertama. Adapun pihak yang kedua ini kan berusaha untuk menyibukkan kita, tapi sedangkan kita masih dalam keadaan sibuk gitu. Saya dalam keadaan terikat dengan pihak yang lain gitu. Nah, kecuali bisa dikompromikan. Nah, ini juga bisa pengembangan misalkan kita sebagai kalau di ini kan ada asesor, ada pembina gitu ya. Asesor nggak boleh dia membina gitu kan. eh ya, asesor kan nggak boleh membina. Nah, ketika misalkan dia asesor dan juga dia membina, nah di sini menyalahi kaidah al-masyghulu la yashghal. Dia harusnya sebagai asesor, dia sudah disibukkan sebagai asesor, malah dia disibukkan sebagai pembina juga. Ya. Nah, ini menyalahi kaidah etika profesi juga sebenarnya. Ya. Makanya al-masyghulu la yashghal ini bagus ya. Dan ini kaidah Islam ya, yang mana jauh sebelum mungkin orang Barat menentukan kaidah profesionalisme, etika kerjaan ini, Islam sudah duluan. Nah, akan tetapi memang dalam prakteknya mungkin banyak kita lihat ya tidak sesuai gitu. Banyak umat Islam yang belum menerapkan kaidah ini. Ya. Baik, sebagai latihan ini ada tadrib wifqa hadhil qaidah ya, berdasarkan kaidah ini ma hukmul muwazzaf al-hukumi aw la jihatin khassah alladhi ya'malu li jihatin ukhra asna dawamihi. Apa hukumnya bagi PNS atau pegawai swasta ya yang bekerja di satu lembaga atau perusahaan ya, yang dia bekerja untuk perusahaan lain padahal di waktu kerjanya itu boleh apa enggak berdasarkan kaidah ini? Nah, ya, tidak boleh ya. Tidak boleh. Berdasarkan kaidah ini dia tidak boleh. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah pertemuan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Cukup. Oke, cukup ya. Baik, kalau biasa cukup, kita kirim yang baca Alhamdulillah dan Rublis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.